Ada juga orang yang bilang, gue mau gaya rumahnya arsitek tropis aja, tropis ya. Kenapa? Lebih murah, bener nggak sih Mas? Enggak loh. Hai Ala Kasa, ketemu lagi di program Kasa Talk. Dan kali ini saya Putra dari Ala Kasa sudah bersama seorang arsitek yang tentunya cukup famous di sosial media, terutama Instagram nih. Dia adalah Mas Ren Katili. Halo. Selamat siang Mas Ren. Selamat siang. Terkenal banget Mas Ren Katili ini dengan nama Instagram atau brandingnya dia adalah arsitek tropis gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrol banyak tentang insight seputar arsitektur tentunya dari point of view-nya Mas Ren Katili, dan kita ada beberapa fact checking juga nih mengenai mitos-mitos seputar arsitektur. Tapi sebelumnya, tempat kita syuting kali ini sebetulnya adalah tempat yang sangat menarik buat kalangan arsitek atau desainer atau kita yang sebagai klien ya Mas ya? Yes. Jadi kalau boleh diceritain sedikit, kita ini sekarang sedang berada di Benda Design Hub. Apa sih Benda Design Hub sebetulnya? Mungkin Mas kan bisa jelasin nih. Iya, jadi Benda Design Hub ini kita baru launching bulan April kemarin sih Mas. Bulan April. Jadi ini sebenarnya idenya awalnya karena kalau kita lihat nih kan banyak designers yang kadang setelah pandemik nih karena udah kebiasaan WFH gitu ya. Jadi akhirnya mereka kerja dari kafe gitu ya. Bahkan aku sendiri kan kantor sekarang kayak aku mati suriin gitu loh Mas. Oke. Semuanya WFA ya? Iya, WFA. karena ternyata jauh lebih efektif. Macet yang gila-gilaan ini juga bisa kita jadikan ya alasan lah kalau kita tuh harus emang kerja bisa dari mana aja. Nah, ini adalah untuk menampung arsitek-arsitek atau desainer muda untuk bisa kerja di sini. Jadi di sini ini tempat sekaligus untuk meeting bisa, untuk kerja bisa, dan ini juga semuanya ini adalah tempatnya material libraries juga sih Mas. Jadi kalau bisa dilihat banyak banget nih teman-teman dari material building ikutan nih di sini. Jadi ada sofa, ada keramik, ada granit, ada cat, ada lampu. Jadi semua kayak kalau mereka bisa ke sini langsung meeting dengan klien, jadi kliennya bisa langsung megang gitu. Oh ini materialnya ini ya. Gitu. Jadi solusi lah biar kita nggak kemana-mana. Gitu Tapi benar sih, kadang kita sebagai klien atau mungkin suka blank ya Mas, terutama mungkin banget. Karena klien kan kadang kita juga kalau misalnya mau bikin rumah, mau dekor apartemen, mau renov segala macam tuh kadang bingung ya. Iya. Ini sebetulnya benda apa sih? Spek ini apa sih? Disebutnya kan spek ya. Spek ini gagang pintu dan segala macam. Tapi dengan datang ke Benda Design Hub ini kita bisa experiencing langsung. Betul. Gitu ya. Ini semuanya memang A to Z produk rumah kayaknya ada di sini ya. Yes. Sampai ke kulkas. Elektronik juga ada. Jadi kalau milih kayak aduh ntar TV-nya segede apa. Nah, ini kira-kira di sini juga ada gitu, ada bayangan. Sebetulnya ada pertanyaan yang selalu pengen gue tanya ini sejak gue pertama kali ketemu Mas Ren nih ya. Kenapa brandingnya itu adalah arsitek tropis? Jadi ya ini tuh sebenarnya nama arsitek tropis itu kan nama akun Mas. Betul. Jadi memang kalau ditanya, kalau banyak nih yang nanya ke gue gitu kan, Mas Ren karirnya tuh dimulai di mana sih gitu ya? Gue selalu bilang di sosial media. Jadi karena memang bayangin pada saat itu tuh waktu mau bikin akun itu Mas, itu aku inget banget hari Minggu kayak bangun tidur. Waktu itu lagi happening Twitter, mau bikin Twitter deh gitu. Waktu ditanya username, kan gue harus bikin tuh. Itu tuh mikirnya nggak lama, jadi kayak gue pikir ya gue pengen orang tahu gue sebagai arsitek. Terus emang karena background pendidikan gue building in the tropic, ya udah tropis aja. Kayaknya lucu ya arsitek tropis gitu, kayak jadi satu nama gitu kan. Sampai akhirnya orang tuh nggak kalau ini arsitek ya gitu. Ya menurut lo aja. Jelas-jelas udah namanya arsitek. Masa clothing? Karena dulu emang aku inget banget tuh ya di sosial media tuh kayak jarang banget tuh arsitek. Di tahun 2010 tuh kayaknya cuman beberapa gelintir orang lah. Masih konvensional. Betul. Nah, disitulah gue udah mulai
ngomong lah, sharing apapun yang gue tahu tentang arsitektur, tentang tropical, tentang living dan sebagainya. Jadi disitulah akhirnya mereka jadi tahu gitu bahwa oh ini ada namanya arsitek tropis gitu. Jadi dulu aku kan nggak pernah belajar yang soal branding ya mas, nggak pernah lah gitu. Tapi ternyata ngerasain gitu kalau nama itu penting ya gitu. Jadi akhirnya orang dulu itu belum ada yang tahu Ren Katili lah ibaratnya di Twitter itu. Mereka taunya Mas Arsitek Tropis gitu. Dan itu kebawa lumayan lama sampai akhirnya muncul Instagram. Nah disitulah baru nge-brandingin nama aslinya siapa, orangnya siapa, mukanya kayak gimana. Karena kan di Twitter nggak pernah ada foto kan, jarang. Benar. Nah itu, jadi bertahun-tahun orang cuma tahu Arsitek Tropis doang, nggak tahu orangnya siapa gitu. Oke. Gitu. Karena kita kan di Indonesia nih mas ya, Yes. bicara tentang arsitek tropis gitu. Tapi banyak, ini masuk fact checking nih, kita mau checking nih. Boleh. Mas Ren sebagai arsitek yang mendalami bidang bangunan tropical gitu, bangunan tropis, menyadari nggak kalau di Indonesia justru konsep bangunan tropis itu masih banyak yang salah paham dan masih banyak yang denial? Banget. Jadi ini image-nya orang bahwa namanya arsitek tropis itu pasti yang tradisional. Itu kayak melekat. Gak salah sih. Tapi akhirnya itu kan sangat mengotak-ngotakan banget gitu loh mas. Bahwa sebenarnya yang disebut arsitektur tropis itu kan yang bisa merespon iklim tropis. Kalau mengenai bentuknya kan bisa macam-macam sebenarnya. Dengan material yang sekarang makin maju juga akan berbeda bisa jadi dengan model yang kita pahami bahwa bangunan tradisional itu gitu. Atau bahwa harus hangat enggak juga. Jadi kalau orang pada nanyain ke aku gitu, sebenarnya bangunan tropis tuh harus kayak gimana sih? Ya selama bisa bikin bangunan yang nyaman di daerah tropis dengan merespon semua elemen iklim yang ada di sini, ya kita sebut itu bangunan arsitektur tropis gitu. Kita masuk ke fact checking berikutnya nih mas. Siap. Arsitektur tropis, rumah tropis, apakah sudah pasti minim menggunakan AC dan punya bukaan jendela yang besar? Nah, ini termasuk jenis desain yang ramah lingkungan atau gimana? Idealnya iya. Idealnya. Karena sebenarnya AC itu tadi kan membentuk kenyamanan kan harusnya. Nah, kalau aku ngelihat kalau bangunan itu gagal dalam mendesain untuk membuat kenyamanannya secara alami, baru ada masuk tuh alat-alat bantu. Nah, sebenarnya jadi dengan jendela besar itu ya, itu kayaknya suatu kewajiban sih di Indonesia dengan tropis lembab ya mas ya. Beda dengan tropis kering nantinya. Nah di Indonesia kalau kita bilang tadi bangunan tropis akan jendela lebar-lebar, iya. Itu salah satu untuk menanggulangi atau merespon kelima elemen iklim yang ada. Nah, karena kita tahu di tempat kita nih di Indonesia ini yang paling kritis tuh cuma satu sih mas, kecepatan angin yang rendah banget. Itu karena dengan satu ini sebenarnya bisa menyelesaikan semua banyak masalah. Lembab bisa hilang kalau angin masuk, temperatur yang tinggi bisa reda kalau angin masuk, panas matahari yang tinggi itu nggak akan terlalu kerasa kalau angin bergerak. Nah, betul. Jadi kalau dibilang bangunan tropis tanpa AC dan jendela yang lebar-lebar, ya idealnya iya. Gitu. Seperti aku bilang, memang banyak yang masih denial gitu tentang arsitek tropis dan mengatakan banyak ketakutan dengan bukaan jendela besar gitu kan. Ada nggak mas klien yang masih menolak gitu? Aku kenapa gede-gede nanti ada rampok nyamuk lalat tikus gitu? Akhirnya sekarang tuh kita bikin hybrid, yang artinya kita bisa buka dan kita bisa tutup sesuai kemauannya dia gitu, para klien. Tapi kita harus provide, kita harus sediakan yang idealnya dulu gitu. Nah, edukasi sih, edukasi yang menurutku. Jadi kalau ngomong sama klien-klienku tuh nggak bisa tuh cuman ini bagus loh, ini jelek. Nggak, bukan di bagus dan jelek, tapi lebih ini ideal fungsinya begini, ini bisa solusinya ini gitu. Jadi selera aku balikin lagi ke klien. Aku nggak akan pernah menyinggung soal selera mereka, tapi hal-hal prinsip yang aku harus jelaskan
pasti aku jelasin. Aku kan mantan dosen ya Mas. Jadi mereka nurut gitu. Oh ya baik gitu. Aku bilang pokoknya nih mau nanti modelnya warnanya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu silakan aja. Tapi bentuknya harus segini, lebarnya harus segini, tingginya harus segini. Itu aku yang ngatur. Karena aku yang bisa ibaratnya kayak mengendalikan udara di dalam ruangan gitu. Gelas airbender ya Mas? Luar biasa. Oke. Mas Ren, kita lanjut ngobrol lagi. Sekarang gue mau bahas tentang bangunan eco-friendly. Nah, menurut Mas Ren nih, apakah bangunan eco-friendly ini, karena lagi banyak banget kan ini di mana-mana, rumah-rumah Gen Z, rumah-rumah milenial disebutnya eco-friendly gitu. Nah, menurut Mas Ren, apakah bangunan eco-friendly itu harus selalu berkaitan dengan material alam? Kayu kah atau batu atau justru bisa di-mix dengan segala sesuatu yang mungkin sekarang alternatifnya udah banyak gitu. Jadi kalau aku mungkin dari sisiku tuh ya kadang aku menjelaskan bahwa bangunan eco-friendly itu nggak selalu di materialnya, tapi sebenarnya adalah di desainnya yang supaya tuh dia bisa menekan penggunaan energi. Betul. Jadi akhirnya nariknya yang ke hal yang lebih prinsip kalau aku ya gitu. Jadi kadang kalau mereka misalnya si para klien ini mau dengan material yang terkini gitu ya, aku sih nggak ada masalah gitu. Cuman aku upayakan untuk bahwa materialnya itu kalau bisa memang diperoleh di daerah sekitar sini aja gitu. Dia nggak perlu impor karena itu juga butuh energi untuk mendatangkan material itu. Kemudian pada saat pembangunannya juga aku upayakan bahwa desainnya itu benar-benar ya itu tadi Mas, salah satunya adalah kalau misalnya nggak perlu pakai listrik, kenapa harus pakai listrik gitu? Karena kita tahu bahwa nanti listrik itu sendiri kan melepaskan karbon ya. Jadi emisi karbon ini yang kita tekan. Nah, kalau tadi bicara lagi soal material yang idealnya kalau di Indonesia dulu mungkin kayu akan lebih banyak Mas. Tapi kesini-sini kan sebenarnya kayu sendiri ini kan udah mulai pertumbuhan kayu dengan pertumbuhan manusia yang membutuhkan tuh timpang gitu kan. Jadi mau nggak mau bahwa kalau kita menggunakan kayu kadang lah ntar habis kayunya, berarti harus disubstitusi gitu. Nah, disubstitusi dengan material-material yang kira-kira bisa menggantikan kayu tersebut misalnya. Nggak selalu bahwa material alam itu kita akan sebutkan bahwa dia akan eco-friendly. Kadang ya kita lihat juga sih antara demand dan supply-nya gitu. Kadang kalau misalnya terlalu banyak demand-nya, jangan-jangan bukan ramah lagi, justru dia menghancurkan alam gitu sih Mas. Suka bete nggak sih Mas kalau misalnya lihat promo rumah gitu ya? Desain eco-friendly gitu, pas masuk AC-nya 6. Itu dia, jadi kadang prinsip, jadi nggak semua satu visi bahwa eco-friendly itu bukan cuman material atau ini, tapi lebih ke energinya kalau aku sekarang ini. Karena ya kita tahu lah fosil mulai menipis, ozon mulai menipis gitu. Dan itu semua memicu apa yang kita gunakan, nggak usah rumah sampai ke baju dan lain-lain ini kan juga arahnya ke sana gitu. Selama kita punya mindset bahwa apa yang kita gunakan tuh less energy, harusnya akan less emission gitu. Sehingga bumi akan jauh lebih sehat. Lebih ke sana sih. Ya, jadi memang kita juga harus tahu bahwa eco-friendly itu balik ke konsepnya Mas ya. Ide-ide untuk lebih ramah sama bumi gitu. Benar. Bukan malah kita justru menambah aksesoris berarti bisa Mas ya. Kadang tuh orang mikir bahwa eco-friendly itu udah pasti hijau-hijau udah pasti eco-friendly. Kayu-kayu pasti eco-friendly. Kayaknya nggak ke situ sih. Kadang hijaunya juga wallpaper kadang cuma kadang tanaman imitasi juga di situ. Jadi ya kita lihat lebih ke konteksnya yang lebih besar sih untuk bisa memahami bahwa eco-friendly sesungguhnya tuh akan seperti apa bentuknya. Oke. Sama satu lagi nih ada Mas Ren. Banyak pertanyaan kalau misalnya nggak orang lain juga, mungkin gue juga ya masih berpikiran ketika gue mempunyai sebuah rumah, gue masih tetap pengen punya taman.
gitu. Nah, dalam konteks bangunan arsitektur tropis ini sebetulnya apa betul? Taman itu salah satu hal yang paling berpengaruh untuk apa ya? Sedikit mengademkan rumah. Yes. Kalau aku sih senang ya, karena kita juga ada aturan kan dari pemerintah bahwa yang terbangun sekian persen, lahan hijaunya sekian persen. Biasanya kan kalau di perumahan tuh ada perbandingan 60-40, 60 yang boleh terbangun, 40 harus halaman. 70-30, kalau daerah yang lumayan cukup padat juga, itu biasanya 70 dibangun, 30 di halaman kan. Nah, sebenarnya perannya tuh sebagai pendingin ruangan tuh bener sih Mas. Jadi aku tuh percaya bahwa kita tuh nggak bisa ngademin ruangan kalau luarnya nggak adem dulu. Oh, betul. Jadi itu salah satu caranya adalah mengademkan sisi luarnya. Nah, biasanya mengademkan ruangan tadi itu dengan pohon-pohon tertentu sih sebenarnya. Pilih kayak pohon yang sifatnya kayak payung gitu Mas. Jadi dia sebenarnya meneduhkan bagian-bagian di area rumah yang kira-kira terpapar matahari paling banyak. Nah, pemilihan pohon menurutku penting. Yang fungsinya adalah meneduhkan tanpa blocking udara masuk. Kadang kan kita udah pohon beringin misalnya di depan gitu, sehingga udara malah nggak masuk gitu. Jadi kalau ngademinnya fungsinya nggak dapet gitu. Nah, jadi memang area luar itu juga kita, misalnya kita dapat ruangan, dapat lahan nih Mas ya. Ketika kita tahu dengan prinsip-prinsip tadi bahwa bangunan di daerah tropis itu harus menghadapnya ke selatan, bukaannya harus ke arah udara masuk gitu ya, terus sisi-sisi yang terpapar matahari di sisi barat harus dilindungi. Nah, sehingga penempatan lahan hijau tadi, pohon mana yang sebagai peneduh, mana juga yang mengalirkan udara sehingga dia harus mendinginkan udara sebelum masuk. Nah, itu semua sangat-sangat berpengaruh terhadap bangunan yang lebih eco-friendly tadi. Jadi nggak cuma material, tapi cara meletakkannya, menata vegetasinya, itu semuanya tuh terintegrasi sih harusnya. Oke. Tapi memang ada benarnya juga ya, memang kan kita merasakan Mas, Jakarta ini semakin panas gitu kan. Jadi memang sebisa mungkin memang ada penggunaan lahan hijau walaupun kecil ya Mas. Iya. Tapi memang sekarang banyak juga yang mengakalinya itu dengan bikin rooftop garden. Iya. Itu bisa juga Mas? Sangat bisa. Jadi sebenarnya itu intinya kan kita bagaimana menempatkan atau berhidup berdampingan dengan vegetasi gitu. Nah, kalau halamannya udah sedikit, ya kenapa enggak kita taruh di atas bangunan. Toh dia juga meneduhkan gitu. Oke. Ada juga orang yang bilang, gue mau gaya rumahnya arsitek tropis aja, tropis ya. Bagus. Kenapa? Lebih murah, bener nggak sih Mas? Enggak loh. Selama kalau bahkan kita tahu gitu ya bahwa kadang tuh mengendalikan energi yang digunakan di rumah itu kan berarti harus bener gitu. Nah, atau materialnya juga harus tepat gitu. Nah, kadang nggak cuman sekedar kayak naruh ya udah ini yang penting kebuka doang gitu ya. Terus sehingga nggak ada material tambahan. Nggak gitu juga sih, karena yang kita kejar kan kenyamanan ya, kenyamanan thermal terutama kalau kaitannya dengan tropical building. Justru menurutku, apalagi dengan material-material yang sekarang ada nih, yang harganya juga nggak murah, sebenarnya dia bisa lebih long last gitu penggunaannya. Oke lah kalau mereka sekarang menggunakan material yang ya udahlah nggak perlu banyak material. Tapi cuaca di Indonesia tahu sendiri kan Mas ya, kalau hujan nggak lucu loh, badai. Bukan kayak hujan di 4 musim. Kemarau di Indonesia juga kalau panas-panasnya banget gitu kan, justru AC pasti akan digunakan ekstra 24 hours. Nah, jadi kalau dibilang supaya murah kayaknya enggak sih, harusnya sih enggak segitu. Ternyata nggak segitunya, catat ya, ternyata nggak segitunya gitu. Enggak gitu banget. Kadang tuh ya beberapa klienku kaget loh Mas. Contohnya datang dianggap kan kayak udahlah rumah tropis. Nyiapin dana sekian-sekian. Begitu dihitung ulang sama kontraktor gitu, dia termasuk surprise juga. Oh ternyata
nggak semurah yang gue bayangkan ya gitu. Kayak oh baik. Kadang juga yang datang kan ke klien gue ini anak-anak umur 24, 27 udah ada loh Mas yang datang. Jadi dia pokoknya kalau datang ke aku tinggal Mas aku segini. Gimana lah caranya untuk supaya bangunan ini bisa berdiri dengan konsep tropical building tadi. Aku paling cuman kayak bisa bilang kayaknya harus bertahap ya ini bangunnya. Dana segini nggak akan jadi satu rumah. Diperhalus. Dibalus. Nah itu kan tadi udah ada yang datang paham dengan konsep arsitektur tropis ini. Pernah nggak ada klien datang mau Mas Ren tuh brandingnya udah arsitek tropis, ternyata yang di kepala dia rumah klasik gaya barok? Ya. Ada. Bahkan sekarang lagi kerjain. Oh ternyata bisa juga Mas. Jadi yang tahu aku dengan branding arsitek tropis ini gitu ya. Jadi kan dia paham dan dia datang ke aku karena memang dengan satu tujuan supaya rumahnya lebih adem gitu ya. Atau bangunannya bisa lebih ramah lingkungan. Jadi satu vibe tuh datangnya. Nah tapi ketika ini udah kemana-mana beritanya Ren Katili dan gitu, sehingga yang datang pun udah nggak tahu nih branding awalnya kayaknya jadi udah tahu, udah lihatnya Ren Katili gitu. Tiba-tiba datang dan memang kadang nih mereka nggak tahu sejarahnya sih Mas. Jadi pokoknya apalagi karena aku udah berpartner dengan interior design, mereka yang kadang bawa aku gitu. Jadi orang itu juga nggak tahu gitu Mas Ren ini berkecimpung di arsitekturnya seperti apa. Tapi biasanya interior designer ini yang maksa gitu. Pokoknya gue maunya arsiteknya malu gitu. Bisa kan lo? Bisa. Gitu. Akhirnya tuh terbangun. Gue udah punya 2 rumah yang klasik Mas dan sedih. Tapi memang tidak pernah muncul di mana-mana. Gue lagi berpikir untuk membuat akun baru. Arsitek klasik tropis kayak. Klasik tropis. Ternyata masih fleksibel loh Mas Ren Katili ini. Aku sangat fleksibel sih sebenarnya. Kadang ya Mas ya, ini di yang klasik pun, nih aku selalu bilang, aku pun bikinin desain klasik itu, tapi dengan sistem dia bangun di tropical area. Jadi memang yang kayak bukaannya masih tetap banyak Mas. Terus juga gimana cahaya tetap masuk, sehingga sebenarnya tadi tujuan utama untuk energi itu digunakan lebih sedikit itu tercapai. Karena kadang nih ya kefleksibelan itu berangkatnya dari hal-hal yang kayak aku pahami semua orang punya selera. Mungkin kalau di arsitek lain mungkin enggak ya, tapi kalau aku nggak akan bisa paksa. Misalnya aku suruh pakai baju yang sesuai yang aku mau, pasti klien nggak ada yang mau. Aku menganggap rumah itu kayak kulit ketiga manusia. Ini kan kulit kedua kita. Semua orang punya selera warna, selera bahan gitu ya. Yang aku edukasi adalah jangan sampai nih, misalnya kalau baju jangan pakai baju yang bulu-bulu ya di sini, atau yang full pakai kulit dari ujung ke atas sampai bawah gitu, karena akan gerah. Nah, jadi rumah yang rumah yang klasik tadi itu sebenarnya itu hanya selubungnya saja. Dalamnya tetap tropis. Jadi buat yang masih suka banget gaya klasik masih boleh banget datang ke Mas Ren. Nanti aku posting di sosial media tentang gaya-gaya tropisnya Ren Katili gitu. Tapi yang klasik ya? Yang klasik ya. Nggak berasa ngobrol ketawa-ketawa sampai akhirnya kita udah mau sampai di akhir session Kasatalk kita kali ini. Tapi sebelumnya nih Mas, the very last question. Ini arsitek pasti sering jengkel banget nih ketika ada yang nanya gini. Loh, arsitek tropis sama minimalis sama nggak sih? Kadang tuh aku nggak ngerti ya, orang tuh bisa menyimpulkan beberapa aliran atau gaya itu juga entahlah dari mana ya, karena dia cuma melihat gitu, atau yang dibilang industrial lah gitu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau ditanya lagi arsitektur tropis tuh yang kayak gimana sih? Aku selalu kadang juga ya mungkin ada beberapa senior yang juga paham bahwa arsitektur tropis itu akan mengarah ke tradisional. Nah itu aku selalu enggak gitu. Jadi sebenarnya arsitektur tropis itu kalau kita ngomong culture baru dia ke arah tradisional karena ada tradisinya.
Kalau ke arah material bisa jadi minimalis, bisa jadi ya, tapi nggak selamanya akan minimalis. Jadi kalau sekarang definisinya sendiri ya tadi kalau kita udah sebutkan di awal bahwa apapun yang bisa merespon iklim tropis lembab sehingga menjadi sebuah bangunan yang sangat-sangat ideal di Indonesia, kita bisa juluki itu adalah arsitektur tropis. Sementara kalau kita lihat dari materialnya mungkin akan jatuhnya ke yang kayu-kayu, akan tertradisional karena tradisi. Kalau yang ke modern juga akan bisa, ke kontemporer juga bisa. Tapi yang penting semua tadi yang klasik bahkan itu selama dia bisa merespon iklim dengan baik, kita bisa juluki bahwa dia adalah arsitektur tropis. Nah, akhirnya kejawab ya kesalahpahaman mungkin netizen selama ini. Jadi memang arsitektur tropis dan minimalis itu adalah dua hal yang beda gitu. Wah, seru banget nih Mas Ren. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi dan kita udah fact checking banyak banget tentang arsitek tropis, tentang brandingnya Mas Ren juga. Dan pokoknya semoga Casa Talk kali ini bisa memberi insight lebih lagi untuk para pemirsa Ala Casa untuk mendapat insight desain lebih jauh lagi. Sampai ketemu di next session Casa Talk berikutnya. See you Mas, thank you. Oke Mas.